Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa melanjutkan kewajiban kita untuk thalabul ilmi sebagaimana memang kita kuliah kita pada hari ini. Mata kuliah apa kita? Bikin mamalah ya. Pada hari ini kita melanjutkan ke pertemuan ketiga, melanjutkan materi tentang mudharabah. Oke, di sini Bapak ada beberapa nanti materi yang sudah Bapak siapkan, tolong nanti Bapak akan tampilkan di sini. Sebelum kita mulai materinya, kita kompakkan pikiran dulu, ya. Silakan berdiri dulu, silakan. Berdiri semua. Kalau pagi sekali, pagi. Kalau Bapak bilang siang 2 kali, siang. Kalau sore 3 kali, sore. Oke. Kalau malam tidur, ya. Oke. Ingat? Ingat ya. Oke. Siang. Belum ada yang fokus. Oke. Bilang lagi, pagi. Sore. Siang. Malam. Belum ada yang bagus. Sekali lagi. Harus fokus semua, sekali lagi ya. Sekali lagi. Jadi ingat, kalau malam begini. Pagi. Sore. Siang. Oke, alhamdulillah, silakan duduk. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya yaitu mudharabah. Kita akan tampilkan materinya di PowerPoint. Pernah kata dengar mudharabah? Mudharabah. Tapi kalau dalam bahasa Arab pernah dengar kata dorobah? Pernah ya. Apa artinya dorobah? Apa artinya dorobah? Iya, memukul. Dorobah artinya memukul. Tapi bukan berarti dorobah di sini pukul-pukul atau perang, enggak ya? Bukan. Oke, yang pertama kita akan mempelajari di fikih muamalah mudharabah. Tentunya yang akan pelajari kita adalah apa itu pengertian mudharabah. Yang kedua yang akan kita pelajari di sini adalah apa rukun-rukun daripada mudharabah, kemudian nanti jenis-jenis mudharabah sampai dengan bagaimana konsep penerapan mudharabah itu dalam perbankan syariah. Moga-moga dalam kesempatan kali ini materi yang akan kita sampaikan ini kalian akan tahu dan mengerti tentang apa itu mudharabah, sehingga nanti ketika ada permasalahan di masyarakat, kan banyak tentang bagaimana kejadian mudharabah itu sehingga nanti ada permasalahan di masyarakat, kalian akan menjadi praktisi atau yang menengahi dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Secara bahasa, kata mudharabah itu berasal dari kata darb, bukan dorobah tapi darb. Darb yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya tidak berniaga. Itu secara bahasa atau etimologi atau lugah, dalam bahasa santai kita lugah. Secara lisan atau secara istilah atau terminologi, mudharabah itu adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama adalah pemilik modal atau sihabul mal, sohibul mal, artinya apa? Sohibul mal, yang pemilik, yang mempunyai harta, dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama atau nisbah yang telah disepakati. Namun bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Jadi mudharabah ini terbentuk kerjasama antara si pemilik modal dengan penggarap. Maka ketika ada kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik modal. Pemilik modal itu belum. Ya. Pemilik modal itu yang akan menanggung daripada kerugian apabila kelalaian itu bukan dari si pengelola. Tapi seandainya kerugian itu ditimbulkan oleh pihak si pengelola, maka tentunya yang bertanggung jawab si pengelola. Yang kedua dari Quran surat Al-Jumu'ah. Fa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat,
bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di surat juga Al-Baqarah ayat 1198 yang artinya tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhan. 3 perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qirad atau memberi modal pada orang lain, dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan. Pengertian kita sudah, dasar hukum sudah, lalu next dari pendapat ulama ijma. Dari ijma kita juga ambil dasar dari mudharabah. Di antara ijma dalam mudharabah yaitu adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat yang menggunakan harta yatim untuk mudharabah, perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya. Suatu yang harus ada. Ya, silakan. Tangan dulu, siapa namanya? Saya Abdul Najam lagi. Apa itu rukun? Adalah sesuatu penyebab sahnya perkara. Penyebab sesuatu sahnya perkara. Oke. Baik, bagus jawabannya. Ada yang lain? Ya, Atik, mau jawab kan tadi apa, Atik? Penyebab suatu sahnya perkara. Oke, penyebab suatu sahnya perkara. Rukun ya. Rukun itu yang harus ada. Maka apabila salah satu rukun ini tidak ada, maka sesuatu itu maka tidak akan sah. Kemudian sudah balik. Kalau laki-laki ya balik 15 tahun lah. Kemudian dan bukan orang yang dipaksa. Artinya dalam kesepakatan itu bukan dipaksa antara pihak satu dan pihak yang lain, tidak saling dipaksa, atau ada unsur lain dari kesepakatan dari luar lain daripada orang-orang dua ini. Kemudian keduanya itu bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Atau istilahnya apa yang kalau fikih? Mukallaf. Najis. Ya, mumayyiz. Ya, kalau mukallaf itu orang yang diberi hukum ya. Tapi kalau mumayyiz itu bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ya, itu semua ya. Kemudian rukun yang kedua itu materi yang diperjanjikan atau objek yang diangkatkan terdiri dari yang pertama modal, kemudian usaha. Artinya nanti apa yang akan dijalankan oleh si pengelola itu harus jelas. Apakah dia nanti harus menggarap tanah, ditanami jagung dan lain sebagainya, atau dikasih modal untuk berdagang dan lain sebagainya, harus jelas. Ya, berdagang, berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut dan lain sebagainya, maupun nanti nisbah atau keuntungan yang akan dibagi. Maka kedua belah pihak harus saling sepakat. Apakah nanti 50% 50% atau yang pilih modal 75%, yang garap 25%, ini tergantung kesepakatan. Yang ketiga, rukun dari mudharabah itu adalah syighah, yakni serah atau ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal, atau ijab dan terima dari pada si pengelola untuk menerima modal tersebut. Jadi ada ijab qabul. Ada ijab qabul ketika si pemilik modal memberikan modalnya, kemudian si yang menerima itu menerima daripada modal tersebut untuk dijalankan usahanya. Yang terdiri atas modal. Ya, materi yang dijanjikan antara modal dan apa nanti usahanya. Yang ketiga, syighah atau ijab. Oke, next selanjutnya. Yang ketiga, penyedia dana menanggung semua kerugian dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Artinya nanti kalau seandainya terjadi kerugian, maka kerugian itu akan ditanggung oleh si pemilik modal tanpa disengaja. Andai kata ada kerugian, tapi lain, andai kata nanti kerugiannya memang disebabkan oleh si pengelola, maka lain urusannya. Maka kalau kerugian itu ditimbulkan oleh si pengelola, maka kerugian dibebankan oleh si pengelola. Selanjutnya di sini ada pengawasan syariah transaksi daripada mudharabah. Yang pertama, meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan, tentang persyaratan pembiayaan
mudharabah telah dilakukan. Artinya nanti memang ada pengawasan daripada syariah di sana, apakah itu memang sudah dilakukan kayak ijab kabul, penerimaan antara dana dengan penerima sudahkah, kemudian ada perjanjian tertuliskah dan lain sebagainya ya. Kemudian menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Nanti juga ada lembaga ilmu syariah yang melihat apakah ini sudah adil, apakah ini sudah proporsional sesuai dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian mudharabah. Yang keempat, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah. Dan yang kelima, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Itu tadi pengawasan syariah transaksi daripada mudharabah. Oke, next. Kapan? Nah, ini pertanyaannya ini. Oke, kapan akan mudharabah? Siapa namanya? Sebutkan NPM berapa? Terus apa? Siapa Nama namanya? diberi istiqomah NPM 2012 1083. Ya. Ada yang lain? Silakan cuci tangan. Banyak jawaban lain? Ayo. Oke, silakan. Satunya. Karena salah satu pihak. Atau mudharibnya. Oke, karena salah satu pihak meninggal, baik dari mudharib atau sohibul mal. Ada yang lain lagi? Tidak ada. Oke, coba kita lihat. Benarkah jawaban kalian? Oke, yang pertama, tidak terpenuhinya syarat sahnya mudharabah. Benar tadi. Kita di syarat sah mudharabah ada berapa? Ada 3. Kemudian, nih yang kedua ini tidak disebutkan, tapi ada di sini ya. Penyebab batalnya mudharabah itu yang kedua adalah pengelola atau mudharib sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan daripada akad. Selanjutnya, next yang ketiga. Oh ya, tadi ya disebutkan oleh teman kita tadi disebutkan bahwa sebab batalnya mudharabah itu yang ketiga itu adalah pengelola meninggal dunia atau pemilik modalnya. Salah satu dari pihak baik yang sohibul mal atau yang menggarap mudharibnya itu meninggal dunia, maka kesepakatan mudharabah ini menjadi batal. Next selanjutnya. Oke, jenis mudharabah. Jenis-jenis mudharabah. Yang pertama adalah mudharabah muqayyadah. Apa itu mudharabah muqayyadah? Mudharabah muqayyadah itu adalah mudharabah yang pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara dan atau objek investasi atau sektor usaha. Kemudian yang kedua ada namanya mudharabah mutlaqah. Mutlaqah yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara maupun objek daripada investasinya. Oke, next. Yang ketiga ada namanya mudharabah apa? Lihat ya, mudharabah mustarakah. Yang pertama itu antara nasabah dan bank syariah, umpama ini pemilik modal sohibul malnya nih bank syariah. Dan akad mudharabah itu nanti modal kasih berapa, apa nanti usahanya. Kemudian setelah itu terpenuhilah ketika dana sudah diberikan kepada si sohibul mal ke siapa, ke penggarap mudharib. Kemudian mudharib itu melaksanakan usaha produktifnya sesuai dengan kesepakatannya. Itu kan ada alurnya Bapak tulis di sana. Si mudharib melakukan daripada pelaksanaan usaha produktifnya apa? Ya, yang telah disepakati, menanam jagung atau usaha dagang, nanam singkong, padi dan lain sebagainya. Tentu ketika usaha sudah selesai itu menghasilkan keuntungannya. Yang dihasilkan kesepakatan itu kan keuntungan.
Ketika keuntungan itu sudah didapatkan, maka keuntungan itu akan dibagi atau membagi daripada hasil usaha itu. Artinya nasabah itu nanti akan menerima daripada porsi labanya, kemudian bank syariah pun akan menerima porsi labanya plus yang pemilik modal pun dikembalikan. Yang dibagi itu hanya keuntungan, modal tidak dibagi. Modal dikembalikan, keuntungannya dibagi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati. Ya, berapa persennya itu nanti kesepakatan isbahnya antara sahibul mal dengan nasabahnya berapa, nanti dibagilah keuntungan itu. Kemudian si sahibul mal mendapatkan pula pengembalian daripada modal. Skemanya ya seperti itu. Kemudian next. Oke, selanjutnya kita akan membagi untuk mereview atas apa pertemuan kita pada kali ini. Oke, sebelum itu silakan kalau ada pertanyaan. Oke, silakan. Maaf Pak, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Atinur Aziza, NPM 2012-437. Saya ingin bertanya tentang bab mudharabah tadi. Bagaimana jika dari dua belah pihak, dari sohibul mal dan mudharibnya itu tadi, di tengah perjalanan setelah akad tadi meninggal dunia semuanya, itu kalau ada kerugian siapa yang menanggung? Gitu. Karena kan kedua belah pihaknya sudah meninggal gitu. Jadi dari sohibul mal sama mudharibnya. Oke, tadi ada pertanyaan dari sahabat kita, teman kita dari Atik tadi ya. Ada pertanyaan, bagaimana kalau di dalam akad mudharabah itu kemudian di tengah jalan, ketika di tengah jalan itu salah satu atau bahkan kedua-duanya itu meninggal dunia, maka kerugian itu akan ditanggung oleh siapa? Sebelum Bapak jawab, silahkan mungkin teman-teman kalian, teman-teman semua yang ada jawaban, silahkan Bapak, silahkan. Baik, saya izin menjawab menurut saya. Perkenalan dulu, nama saya Dewi Erwinda, NPM 20012. Jadi kalau dua-duanya meninggal, asalkan tidak bunuh diri pihak tersebut, penanggung jawabnya adalah sohibul mal. Baik, itu saja. Yang lain mau ada yang menambahkan jawabannya? Cukup? Cukup. Oke, kalau tidak ada yang menambahkan lagi ya. Tadi Bapak hanya menambahkan jawaban siapa? Dwi ya. Jawabannya Dwi, yaitu tadi sudah benar bahwa ketika akad mudharabah itu berjalan dan kemudian salah satu itu meninggal, maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik modal atau sahibul mal. Asal ya kematiannya itu memang tadi ditambahkan sedikit tadi ya. Asal matinya tidak apa tadi? Bunuh diri. Asal matinya tidak bunuh diri. Ya, kalau matinya bunuh diri itu dalam hadis saja jelas kan ya, orang bunuh diri itu masuk neraka, jahanam. Terus ngajak menghindari apa? Tanggung jawabnya ini lain. Itu lain. Oke. Apa ada lagi pertanyaan yang lain? Silahkan kalau masih ada pertanyaan. Cukup ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi dari materi yang sudah kita pelajari bersama, kita akan mengambil sebuah kesimpulan. Oke, dari sekian teman-teman semua, siapa yang bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran materi kali ini? Silakan tunjuk tangan. Baik, saya akan mencoba menyimpulkan dari materi yang sudah kita bahas tadi, yaitu tentang mudharabah. Mudharabah itu adalah suatu kerjasama antara dua pihak, yaitu sohibul mal dan mudharib. Kemudian untuk modalnya nanti akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan awal. Nah, kemudian modal serta kerugian nanti akan dibebankan oleh sohibul mal itu sendiri. Kemudian ada rukun-rukun dan sunnahnya itu sudah ditetapkan oleh mungkin itu saja kesimpulannya. Tulis ya, di HP boleh, di kertas boleh.
Yang punya HP aja keluarin, kalau HP-nya digunakan daripada nanggung terus dibuka meja. Ya, bebas sekarang. Yang pertama, nanti tolong dibuat laporan seperti makalah gitu ya. Yang pertama itu bagaimana konsep mudharabah dalam fikih. Yang kedua, bagaimana sistem penerapan konsep mudharabah pada perbankan syariah. Yang ketiga, ini studi analisis ya. Silahkan kalian cari ya, cari contoh satu kasus akad mudharabah yang di sana, nanti cari permasalahannya apa. Ini di mungkin tempat tinggal kalian ada sebuah akad mudharabah, kemudian terjadi sebuah perselisihan, dan silakan kalian nanti analisiskan supaya jelas hukum Islamnya bagaimana dan bagaimana penyelesaiannya secara menurut fikih muamalah atau hukum ekonominya. Dan nanti itu setelah tugas selesai minggu depan dikumpul, dan mungkin nanti salah satu dari teman-teman kalian, Bapak akan random akan mempresentasikan daripada hasil tugas yang sudah barusan Bapak bagi. Sebelum Bapak tutup seperti biasa, Bapak akan membagikan absen, silakan ditandatangani. Kayaknya ini hadir ada beberapa teman-teman kita yang masuk dan tidak masuk. Untuk perkuliahan kita pada siang hari ini, dan mudah-mudahan atas apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah, dan mendapatkan daripada syafaat Tuhan Rasulullah di dunia Al-Fatihah. Sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian dari Bapak. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada minggu depan. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.